Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya berada di Dusun Mangir di Pak. Dusun Mangir. Untuk saat ini saya berada di Dusun Mangir. Kecamatannya apa nih? Pajangan. Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini saya bersama Andi sinten Pak? Mbah Basri. Mbah Basri. Maksud kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin tahu sejarah Ki Ageng Mangir, sosok sing melegenda Pak di tanah Jawa itu. Pengen ngertos saking panjenengan kepripun. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kemawon, terus saja saya akan bercerita Ki Ageng Mangir yang awalnya ini adalah dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit di tahun 1478. 78 Itu Majapahit runtuh. Oke. Runtuhnya karena pertengkaran antar saudara. Oke. Yang kedua itu masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Sehingga putra Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi yang jumlahnya 117 itu pergi melarikan diri dari Majapahit. Yang ditinggal adalah Raden Patah yang dia juga kemarin tidak sependapat dengan ayahnya, namun dia tetap mendirikan kerajaan di Gelagahwangi atau di Demak Bintoro. Kemudian Ki Ageng Mangir itu awalnya namanya adalah Joko Balut. Setelah dewasa namanya Megatsari. Kemudian Megatsari ini adalah Ki Ageng Mangir yang pertama. Ki Ageng Mangir yang pertama ini mengembara, awalnya hidup atau datang di alas Roban Wonosari, kemudian berkelana ke selatan, ke Parangtritis, Pandan Simo, kemudian masuk di desa ini, di Mangir, di Lansari, Pajangan Bantul. Sehingga Mataram belum ada itu, belum ada 1400, karena Mataram ada itu melewati Demak Bintoro, Pajang, baru Mataram. Dan kalau Ki Ageng Mangir itu dari Majapahit langsung ke Mangir sini. Mangir sini langsung ya, langsung ke Mangir. Ini dengan tujuan ini untuk cari kasampurnaning dumadi yang dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Berarti muridnya Sunan Kalijaga. Sehingga misinya adalah bukan misi kekuasaan, adalah dakwah Islamiyah. Sehingga Mangir itu menetap di sini. Yang pertama namanya Ki Ageng Mangir I atau Megatsari. Yang kedua, Megatsari ini pisanan. Ya, dengan putra juga Majapahit. Dengan putra Mangir adalah perempuan. Putrane yang dari besan itu adalah laki-laki yang namanya Joko Umbul atau Joko Wonoboyo. Kemudian beliau disuruh untuk meneruskan tahtanya ini, bukan tahta ya, untuk meneruskan perjuangannya ini berkedudukan sebagai tokoh juga, tokoh agama yang diberi nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo I. Dan di sini ada Wonoboyo II dan yang terakhir Wonoboyo III. Itulah sejarahnya Ki Ageng Mangir. Kemudian Ki Ageng Mangir itu sekali lagi kami ulangi, ini adalah untuk mencari kasampurnan dumadi, artinya dia menembah dengan Allah, bukan kepada agama yang lain. Karena memang Kanjeng Sunan mendikai seperti itu. Berarti mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berkaitan kali Ki Ageng Mangir kan kadang
banyak cerita gitu Pak. Ya. Versi ini. Memang kalau Ki Ageng Mangir memang asli itu murid dari Sunan Kalijogo gitu. Ya. Sunan Kalijogo. Ya. Terus istrinya bernama Istri Ki Ageng tidak diceritakan, tapi yang diceritakan istri Ki Ageng Mangir yang ketiga, yang ini dengan putra Senopati, Panembahan Senopati, namanya Pembayun. Ya. Ingkang letakipun riyen manggen teng mriki nggih. Ya. Tepatnya di sini sahabat. Nggih. Niku berarti yang beristri Ratu Pembayun itu. Ya. Oh, nggih. Terus keturunannya kan banyak Pak, katanya di Cilacap nih sahabat, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo banyak di Pak Lampung. Mayoritas keturunannya Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu yang ketiga gitu Pak. Keturunannya itu mayoritas kuat dalam syiar agama Islam. Terus apalagi Pak secara tentang Ki Ageng Mangir? Sebetulnya kan begini ya. Mungkin akan lebih detail nanti ketika bimbingan juga bisa membaca buku kami. Saya membuat 2 buku, ini edisi 1, ini 1000 eksemplar, yang ini edisi 2, ini 1500 eksemplar. Oh ini udah terbit ya Pak? Sudah terbit, sudah. Ini Ini semuanya sudah terbit. Ya. Terus ini kok ada apa ya Pak? Di sini kan ada petilasan gitu. Ini Ya. memang dulu tempat asli Ki Ageng Mangir di sini Pak. Betul. Ini kok anten Watu Bilang. Ya. Itu dulu tempat apa Pak? Ya. Batu Bilang itu kalau menurut cerita ya, karena memang oleh Dinas Purbakala juga sudah diteliti juga ya. Itu sebagai dampar kan. Dampar. Karena ceritanya Panembahan Senopati ketika Wiswani Mangir, dampari juga batu ya. Eranya kan era seperti itu. Kemudian itu kalau istilahnya sebuah kerajaan itu adalah pasewakan. Jadi untuk orang-orang di sini ini do sowan ke situ kan. Oh kan situ. Ya nunggu Jadi, ya Pak. ya, Ki Ageng Mangir itu penderek atau yang ikut itu artinya cukup banyak. Dari Bantul ini sudah separuh Bantul sudah masuk semua. Oh terus muridnya Ki Ageng Mangir. Iya. Jadi dia tidak kok dikalahkan perang enggak, tapi cuma kepingin karena Ki Ageng Mangir itu ingin membela rakyat kecil. Oh, terus kalau mengenai juru letek itu Pembayun memang benar nih Pak. Ya sebetulnya begini, ketika Pembayun yang sekarang yang jadikan Mangkubumi ke sini itu Ratrimo dijenengi ledek. Ya sudahlah, itu kalau Ratrimo ya pokoknya itu alusnya adalah rantai emas gitu. Rantai emas. Artinya dia memang untuk menggoda Ki Ageng supaya dia mau menjadi istrinya. Nah, karena Pembayun melihat Ki Ageng itu pokoknya bagus, itu juga kepengen juga. Akhirnya kan bukan hanya cinta juga harus akhirnya sampai dia ngerti. Terus Dadah Putra. Ya. Ya, yang selama ini kami belum bisa membuka takdir putra-putra itu karena sekali lagi ini masih bersifat dirahasiakan. Pas yang jadi titik poin pertama itu Ki Ageng Mangir memang agamanya itu jelas Muslim, Pak. Muslim. Jelas. Murid Sunan Kalijogo. Betul. Memang kadang kan ada versi yang Ki Ageng Mangir itu agamanya masih Hindu dan itu memang harus diluruskan gitu Bang. Kalau ketemu saya bisa meluruskan kaitannya kenapa Nong Mangir ono Linggayoni. Linggayoni itu dari wong Hindu. Linggayoni itu ada di abad 14. Ki Ageng Mangir belum ke sini. Abad 4. Orang Hindia yang di sini dagang. Terus sambil dia siar agama Hindu. Sehingga di Megelen, di Brosot, di mendindi okah tinggalan wong. Dan nah, ilang itu mergo ana peristiwa yang luar biasa jebluknya Gunung Merapi. Nah, akhirnya orang-orang itu hilang begitu saja.
termasuk dulu ada alas namanya alas Mentawa itu dari letusan Gunung Merapi sehingga subur dan menjadi alas yang sangat subur, dan itu yang dibabat oleh oleh pemanahan. Ya, kita ini karo pemanahan oleh Hadi Wijoyo. Dan itu pulau pada tanggal mari Pak mengenai yang apa ya masyhur Ya. senjatanya Ki Ageng Mangir kan itu tombak baru kelinting ya. Ini kok kepripun Pak supaya biar jelas gitu ya. Iya, iya. Itu kan kekancingnya mau Majapahit asli gitu Pak. Asli. Ya. Jadi sebenarnya kan kita percaya monggo ya, tidak boleh silakan ya, karena ini adalah hasil peninggalan beliau. Ini sebenarnya pusaka ini yang dapat adalah di Mekarsari ya, Ki Ageng Mangir 1 dan diberikan pada Ki Ageng Mangir Wonoboyo 1, 2 dan 3. Ya memang orang dulu sudah cukup pandai juga. Mungkin yang namanya senjata ini riwayatnya itu kan pada waktu dia di Ageng Mangir 1 Mekarsari itu mantung, ini kan jadi seking itu adalah pisau kecil untuk membuat sudi-sudi dan sebagainya. Dan dipesan jangan sampai dipaku, tapi dilalai dipaku. Akhirnya yang mampu menjadi lebih. Mungkin kata-kata seperti itu ini tidak bisa dicontoh untuk seperti itu. Itu kan sekedar Pak mitosnya kayak gitu ya. Beredar gitu. Kemudian yang begini tidak mengeluarkan bayi manusia, tapi adalah bayi dari ular. Tempatnya di sini Kulon Progo pas kene iki. Namanya di Rowo Jembangan. Terus sing di Garwo kuwi di Rowo Jergong iki lor kulon kene iki. Dekat sini juga. Akhirnya setelah ular besar, ular itu ke Mangir, nanya orang tuanya. Terus dibutuhi menang Gunung Merapi sono. Nah, Gunung Merapi itu yang topat adalah Ki Ageng Mangir 1. Ya. Terus ceritanya kon ngubengi Gunung Merapi, nek iso kowe tak aku anak. Tapi mungkin logikanya ngubengi Gunung Merapi ular itu ya ora iso ya. Artinya kan ya jangan diartikan seperti itu, tapi sebetulnya kan sebuah keinginan supaya bisa tawah sah diwotengen Gunung Merapi. Tidak sampai untuk melet ketok jadilah menjadi tombak. Ini sebetulnya kan saya dengan teman-teman ini juga menganalisa seperti ini, tapi sekarang aku belum bisa menciptakan bukunya ya. Tapi saya baru mengumpulkan referensinya, karena memang saya membuat buku itu tidak tepat. Ini hampir setahun lebih. Kalau ini setelah seminar, saya petunjuknya minta ini Pak Damar Jati Fajar, dosen UGM. Kalau yang ini Pak Profesor Joko Suryo, dosen sejarah itu. Ini sebenarnya ngambilnya dari narasumber dari saya. Kenapa saya ngambil dari UGM? Karena UGM sudah termasuk mendapat predikat universitas baik ya. Artinya kan banyak yang percaya juga. Dan mungkin dari ini sehingga ini para menteri sudah bawa. Ini Pak Mahfud baik. Ini Pak Mahfud di sini dengan Gus Dur. Kalau semua kali Gus Dur. Bayangan barang di sini. Nopo termasuk niku para pemimpin itu mayoritas dikasih yang mungkin di kata sini. Sekarang begini. Ini asalnya adalah Pak Gus Dur dari Lamongan ya. Nah mungkin kan di ini. Karena kan ada kaitannya sejarah Majapahit tadi. Sehingga saya pernah nanya, setelah dia tidak menjadi presiden tapi menjadi mantan ya, rawuh di sini. Kenapa? Gus Dur kok rawuh di Mangir? Aku tresno karo wong Mangir. Ngendikane hanya seperti itu.
Aku kan ngomong saya, waduh apa ya? Apa ya? Wekdal niku sampun pun boten dados presiden. Enggak, tapi mantan presiden tapi sing dari itu banyak. Nah, Termasuk Pak Mahfud ya. itu termasuk Gus Dur min auliyaillah nggih. Iya, Potong. Iya. Apa bisa dikatakan orang yang makrifat lah gitu. Iya. Kula Saya tetap menganggap bahwa Gus Dur, kalaupun orang menganggap itu tidak sempurna, saya menganggap punya kelebihan yang luar biasa. Berarti Nah, sekarang gini, tadi belum ending ceritanya pusaka tadi. Jadi pusaka ini memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Barangkali ini ceritanya, pusaka ini bijinya hanya ada satu biji. Ini ceritanya ini, aku rawani terus. Mergane cerita pusaka ini benar-benar sangat biasa. Setiap orang saya matur seperti itu. Kenapa? Belum bikin pantun, saya tidak berani. Ada yang berpendapat bahwa sebetulnya bukan hanya orang sekarang yang pintar. Pada waktu itu Ki Ageng itu juga super pintarnya. Dan dia bisa berhubungan dengan luar negeri juga. Hubungannya dengan luar negeri. Sehingga tidak barang aneh kalau misalnya Ki Ageng punya sebuah kelebihan yang luar biasa. Sekarang begini, kalau kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini belum ada perusahaan yang membuat pakaian yang mewah, kecuali perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Ya. Kenapa dia punya? Ya dia kan punya hubungan. Punya hubungan itu antara kerajaan, dulu masih kerajaan semua, kerajaan sini dengan sana, yaitu jelas ada hubungannya untuk bisa mempunyai sebuah pakaian yang mungkin berbeda dengan rakyatnya, dengan berbeda dengan sahabatnya. Termasuk ciri aneh ngono kuwi Mas. Mungkin di Indonesia belum bisa buat, tapi karena hubungan tadi akhirnya bisa. Termasuk pusaka tadi. pusaka itu ya luar biasa itu. Siapa sih yang nggak tahu pusakanya Ki Ageng Mangir yang legendaris ini Pak? Iya. Ini habis niku Pak. Ya, monggo mbok badhe pesen-pesen dumateng para pemirsa. Monggo kula aturaken monggo Pak. Iya, matur nuwun. Terima kasih sekali. Barangkali saya bercerita seperti ini bukan saya ingin menjadi seseorang yang luar biasa, tapi saya dengan hati-hati membuat sebuah tulisan, sebuah buku yang kami pelajari bersama, dan kebetulan saya ini dijadikan ketua paguyuban Saka Mangir Baru 2 periode ini, dan Saka Mangir Baru ini anggotanya juga termasuk anggota orang Mangir dan di luar Mangir. Pernah kejadian orang Medan itu minta menjadi anggota Saka Mangir Baru, orang Sumatera minta jadi orang anggota juga, Jakarta ada yang minta juga. Artinya memang saya menghimpun teman-teman ini, namun saya tidak seperti organisasi biasanya. Saya banyak kepada bagaimana saya meluhurkan Ki Ageng. Contohnya, saya harus nyekar setiap tahunnya. Saya harus mengadakan upacara setiap tahunnya. Di Mangir ini ada upacara yang namanya Jamasan Selogilan. Ya. Nah, terus ini diikuti oleh warga Mangir ini dengan membawa tandu-tandu makanan, dan nanti kenduri di petilasan sana. Ya. Kalau yang dulu awalnya ini ada wayangan barang, tapi karena situasi ini kemarin tidak wayangan karena ya situasinya nggak memungkinkan. Tapi biasanya setiap tahun mesti ada. Terus kepada seluruh warga, barangkali yang punya emosional yang terhadap Mangir, barangkali saya pesankan Mangir tidak perlu untuk dibesarkan, tapi Mangir ini adalah diluhurkan. Bukan besar tapi diluhurkan.
yang dipamrih adalah barangkali suri talodanya, Oke. bukan ampue, bukan, tapi suri talodanya. Inilah yang penting, dan barangkali dengan jiwa seperti Ki Ageng Mangir mungkin termasuk negara kita ini akan menjadi negara yang gemah ripah loh. Amin ya Rabbal. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, itu sejarah dari perjuangan beliau Ki Ageng Mangir. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil sisi positifnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi generasi yang tidak lupa akan perjuangan para aulia, para ulama, para solehin, para pejuang negara. Semoga kita menjadi generasi yang benar-benar selamat di dunia wal akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.